Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Putri Purnamasari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Saya akan mengampu di kelas 10 TKR dan 10 akuntansi. Nah, di materi pertama pembelajaran Bahasa Indonesia, kalian akan mengidentifikasi isi dari teks laporan hasil observasi. Terlebih dahulu, kalian harus memahami apa itu observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengamati benda ataupun objek. Nah, hasil akhir dari sebuah observasi atau pengamatan adalah laporan. Itulah makanya disebut dengan laporan hasil observasi. Untuk laporan hasil observasi, bentuknya ada tulisan dan ada lisan. Di materi kali ini, bentuk laporan yang akan dibahas adalah bentuk laporan hasil observasi secara tulisan. Nah, apakah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks laporan yang memuat atau menjelaskan klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria yang bertujuan untuk melaporkan hasil dari sebuah pengamatan. Untuk lebih memahami bagaimana bentuk dari teks laporan hasil observasi, silahkan membaca contoh berikut. Nah, supaya tidak kecepatan, boleh Anda pause video yang terlebih dahulu kemudian dibaca. Nah, bagaimana? Sudah mulai mengenali apa itu teks laporan hasil observasi? Selanjutnya, kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, untuk gagasan pokok dan gagasan penjelas, di setiap teks laporan hasil observasi itu sudah memang ada. Letaknya di mana? Letaknya ada di per paragrafnya. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Nah, kalimat utama itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya terletak di awal atau di akhir setiap paragraf, atau bisa juga gabungan dari awal atau akhir paragraf. Nah, jika gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, berarti kalimat pertama dalam paragraf itu disebut gagasan pokok dan kalimat kedua sampai seterusnya adalah gagasan penjelas. Jika gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf, maka kalimat pertama dari sebuah paragraf, kedua sampai seterusnya itu disebut dengan gagasan penjelas, dan kalimat terakhir dalam paragraf itu adalah gagasan pokoknya. Nah, silakan untuk lebih jelas perhatikan contoh paragraf berikut. Yang ditandai dengan garis merah itu adalah gagasan pokok, yang ditandai dengan garis biru berarti kalimat kedua dan ketiga itu adalah gagasan penjelasnya. Baiklah, cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya.